mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Historis Sosiologis Politis tentang Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu, esensi dan urgensi Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan pembicara kami. Saya sendiri sebagai moderator dan pembaca. Nama saya Waradia Siti. Saya Apresi Febrianti. Saya Nur Anita. Saya Putri Ayu Fatimah. Saya Nurdiani. Perkembangan ilmu dan teknologi tidaklah akan pernah berhenti di era aman yang terus dengan perkembangan dan pembaruannya. Ini terus akan mengantarkan perkembangan iptek yang tidak pernah diketahui kapanlah titik akhirnya. Ilmu dan teknologi yang terus berkembang di era modern membutuhkan filter bagi masyarakat yang sebagai subjek di dalamnya. Karena kebaikan dan keburukan pengaruh yang ikut di dalamnya seakan menjadi satu, dan tak sedikit yang telah terjerumus oleh canggihnya masa sekarang. Pancasila merupakan hal mendasar yang seharusnya menjadi pondasi di dalam meniti ilmu pengetahuan dan teknologi, karena terdapat banyak nilai non-aktif yang akan siap menjadi pelindung kita di dalam menikmati iptek. Nilai-nilai normatif ini akan menjadi filter atau menyaring dan menjadi dasar untuk kita memilih manakah yang memang seharusnya kita ambil. Pancasila tidak pernah membatasi kita di dalam melakukan kemajuan-kemajuan yang nantinya akan menunjang dan juga mendukung Indonesia menjadi bangsa yang maju. Tapi Pancasila memfasilitasi kita dengan etika-etika yang nantinya akan menjadi nilai plus bagi kita sendiri dan juga akan dipandang baik oleh siapa saja yang melihatnya. Dengan adanya Pancasila yang mendasari, kita tidak hanya akan mendapatkan ilmu, tapi kita juga akan menjadi warga negara yang paham dan bertanggung jawab akan ilmu apa yang telah diraihnya. Masih sangat banyak masyarakat yang petinggi-petinggi negara yang belum menjadi Pancasila sebagai dasar. Contohnya saja banyak para pejabat yang masih melakukan korupsi. Padahal mereka sudah sangat paham jikalau itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Mereka terdidik, mereka punya ilmu. Nah, inilah mengapa sangat perlu kali menjadi Pancasila sebagai dasar di dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Bukan saja untuk menjadi pandai, namun lebih beretika di dalam memperlakukannya. Itulah sebenarnya yang menjadi tujuan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bahwa nilai-nilai Pancasila mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, bahwa pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Beberapa hal yang merupakan urgensi dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada barat atau western oriented, kebutuhan pasar serta belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau change oriented. Oleh sebab itu, penting untuk memahami setiap dasar nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berkaitan tentang upaya penyadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menembak ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Ujian yang dihadapi tersebut berkaitan dengan kodrat manusia sebagai khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi, bukan justru membuat kerusakan di bumi. Pengaplikasian dari sila pertama ini yaitu berkaitan dengan kode etik ilmiah dan keinsinyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan,
nasional, dan lain-lain adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar pelakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia. Ini dalam tugas-tugas profesional, suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk memajukan negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau GAP. Kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Rumusan masalah. 1. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 2. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu untuk masa depan. Tujuannya, pertama, Indonesia menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 2. Untuk mampu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu untuk masa depan. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila pada mulanya ditemukan di UUD 1945 alinea keempat. Di dalamnya dijelaskan bahwa kecerdasan bangsa yang seharusnya diciptakan adalah yang berdasar atas kelima Pancasila, yang spiritualisme, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan. Jika tidak didasarkan atas Pancasila itu, berarti telah melakukan pencederaan terhadap amanat yang telah disebutkan di dalamnya. Sumber historis lainnya juga dapat ditemukan dalam diskusi kaum intelektual, pidato petinggi negara, dan lain-lain. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis di dalam dasar pengembangan ilmu bisa dilihat ketika masyarakat memperhatikan adanya dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga ketika iptek tidak sesuai dengan kemanusiaan dan ketuhanan, masyarakat akan menolaknya. Seperti pada kasus pembangkit listrik tenaga nuklir, masyarakat menolak karena adanya beberapa pertimbangan terhadap keamanan yang belum terjamin, dan juga trauma dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Disinilah nilai kemanusiaan mereka mulai berbicara. Bukan hanya melihat kecanggihan yang akan ditimbulkan api, juga melihat dari aspek kenyamanan dan keselamatan antar manusia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila dijadikan dasar sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para petinggi negara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan kesadaran bahwa kita sebagai manusia hanyalah sementara di muka bumi ini.
yang diciptakan untuk berbuat kebaikan dan tidak melakukan apa yang telah dilarang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Tuntutan etika seperti perilaku bertanggung jawab, bersikap terhormat, menjunjung keselamatan, itu semua merupakan manifestasi untuk kebaikan. Dan dengan menjalankan itu, semua merupakan wujud syukur atas nikmat Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan untuk perlakuan terhadap manusia haruslah sesuai dengan kodratnya, yaitu bersosial, mempunyai kecukupan materi, mengajukan pendapatan, berperan nyata di lingkungan, dan terus berusaha dan kemauan yang tertinggi atau secara maksimal. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Profesional dan seluruh masyarakat Indonesia berusaha menjunjung tinggi nilai ini karena kekurangan yang dimiliki masing-masing individu apabila digabungkan akan menjadi sesuatu produktivitas yang tinggi daripada jumlah individunya. Sila keempat, sila yang mengajarkan kepada kita bagaimana bekerja secara totalitas kepada negara. Setiap orang memiliki hak untuk kewajiban yang sama terhadap negaranya, dan manajemen keputusan yang didasarkan oleh musyawarah yang memperoleh keputusan akhir yang terbaik karena melibatkan kerelaan dari semua pihak di dalamnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mendasari agar tidak terjadinya jurang di antara warga negara Indonesia, dan para ilmuwan dan para ahli selalu mengembangkan sistem dan juga seharusnya mengutamakan kesejahteraan karyawannya. Selama ini, perusahaan-perusahaan besar hanya lebih mementingkan kepentingan di dalamnya, memajukan kepentingan perusahaan, tanpa pula memperhatikan bagaimana kelayakan yang seharusnya diperoleh oleh para karyawannya. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu adalah dikatakan yang pertama, pengembangan ilmu dan teknologi akhir-akhir ini tidak berdasarkan atas budaya, sehingga ilmu yang dikembangkan di Indonesia sekarang cenderung kepada budaya barat. Yang kedua, perkembangan ilmu di Indonesia cenderung kepada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras adalah yang punya relasi dan terserap oleh pasar atau dunia industri. Yang ketiga, pengembangan ilmu di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kalangan elit yang mengembangkan ilmu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri, kalau maju saingannya kawan sendiri. Jika ada salah mohon dimaafkan, jika ada rasa mohon disampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.